Ketua Pusat Studi Lingkungan LPPM Stiperk Sriwigama Dr. Insinyur Krisna Delita berkolaborasi dengan Dr. Insinyur Siti Nurul Aida dan Tuah Nanda Merlia Wulandari. Keduanya peneliti BRIN yang memiliki keahlian dalam bidang sumber daya perairan dan perikanan, dan di samping itu Stiperk Sriwigama juga menggandeng dosen FH Unsri Anissa Tasya dan konsultan lingkungan yakni Jage Dalamida Aryani yang sekaligus sebagai dosen Stiperk Sriwigama. Tinjau langsung ke beberapa titik di Sungai Musi terkait meningkatnya populasi eceng gondok. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 4 sampai 6 Agustus tahun 2026. Beberapa titik lokasi ditinjau daerah seberang Ulu sekitar Kampung Kapitan, daerah seberang Ilir KFC Musi hingga Kafe Tentaro, Sungai Sekanak, Musi 2, Sungai Pegayut, dan Sungai Keramasan. Pada setiap lokasi yang dikunjungi terdapat populasi eceng gondok cukup padat. Siti Nurul Aida mengatakan eceng gondok, Eihornia crassips, merupakan salah satu spesies invasif paling berbahaya di dunia yang telah menyebar ke lebih dari 70 negara. Tanaman air ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat dalam kondisi ideal. Biomasa dapat berlipat ganda hanya dalam 2 minggu. Fenomena ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi, serta mempengaruhi komunitas ikan. Di sisi lain, eceng gondok juga dikenal memiliki potensi sebagai agen bioremediasi. Berbeda dengan yang diperkirakan, blooming eceng gondok justru dapat menurunkan kekeruhan air karena akar tanaman menahan partikel tersuspensi. Namun, total padatan terlarut (TDS) meningkat secara signifikan di area terinvasi dibandingkan area tidak terinvasi. Peningkatan ini disebabkan oleh akumulasi bahan organik dari dekomposisi eceng gondok dan masuknya material dari daerah tangkapan air. Penelitian lain di Bengawan Solo menunjukkan eceng gondok yang menutupi seluruh permukaan air berdampak negatif pada berbagai parameter fisika perairan, termasuk peningkatan total suspended solids (TSS). Di Bengawan Solo, blooming eceng gondok yang menutupi seluruh permukaan air menyebabkan perubahan signifikan pada konsentrasi nitrat dan fosfat. Analisis Pollution Index mengkategorikan kualitas air sebagai tercemar berat, sementara NSF Water Quality Index menunjukkan kualitas air sedang. Blooming eceng gondok secara signifikan meningkatkan konsentrasi nutrien di perairan. Hasil dari beberapa penelitian, total nitrogen meningkat di area terinvasi mencapai di permukaan dan di dasar, dibandingkan area tidak terinvasi. Total fosfor di area terinvasi juga meningkat baik di permukaan maupun di dasar, jauh lebih tinggi dibandingkan area tidak terinvasi. Ditambahkan oleh Tuah Nanda Merlia Wulandari, keberadaan eceng gondok yang menutupi permukaan perairan secara signifikan menurunkan suhu air karena menghalangi penetrasi radiasi matahari. Blooming eceng gondok secara signifikan meningkatkan konsentrasi nutrien di perairan. Populasi eceng gondok mengalahkan dan menggantikan makrofita serta alga asli, menyebabkan kepunahan banyak spesies asli. Hasil penelitian di Danau Rawa Pening, invasi eceng gondok yang menutupi lebih besar dari 70% permukaan danau telah mengganggu keseimbangan hidrologi, mengurangi keanekaragaman hayati, dan menghambat perikanan. Dijelaskan oleh Krisna Delita selaku akademisi dan pengamat lingkungan, hamparan eceng gondok yang padat mengubah dinamika aliran air, menciptakan hambatan yang mengubah pola sedimentasi dan dapat menyebabkan erosi di beberapa area serta akumulasi sedimen di area lain. Hal ini dapat mengganggu pola pemijahan dan perilaku makan organisme akuatik. Lokasi ketiga yang dipadati eceng gondok adalah Sungai Sekanak. Berikut dokumentasi populasi eceng gondok di Sungai Sekanak. Hamparan eceng gondok memonopoli cahaya dan nutrien, membatasi fotosintesis bagi tanaman terendam dan alga. Akumulasi bahan organik di bawah hamparan menciptakan kondisi oksigen rendah dan mengurangi kejernihan air, yang selanjutnya menghambat pertumbuhan makrofita dan alga.
Dijelaskan oleh Ida Aryani selaku akademisi dan konsultan lingkungan berdasarkan hasil penelitian dari beberapa sumber konsentrasi klorofil A meningkat di area terinvasi eceng gondok baik di permukaan maupun di dasar sungai dibandingkan area tidak terinvasi. Peningkatan ini terkait dengan tingginya kadar fosfor dan nitrogen yang merangsang pertumbuhan fitoplankton. Anissa Tasya meninjau dari sisi hukum lingkungan mengatakan ledakan eceng gondok dapat dipicu oleh air yang kotor dan adanya limbah. Masalah kompleks termasuk perubahan penggunaan lahan, masukan air limbah dari anak sungai, yang berdampak negatif pada produksi ikan. Terkait aturan menyangkut standar baku mutu air sungai, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan standar baku mutu air, kelas air sungai, serta kewajiban pengendalian limbah. Mengakhiri pertemuan ini, Krishna Delita, mari kita jaga bersama kebersihan Sungai Musi dan kita kendalikan populasi eceng gondok sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Palembang, Andi Mulyansyah melaporkan.